Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat malam saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat malam Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada, puji Tuhan. Malam hari ini kembali lagi kita pelayanan Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center boleh mengudara dan memberkati setiap umat Tuhan dimanapun umat Tuhan berada. Melalui Radio Maestro ini kita percaya kita akan melihat hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa, karena terus Tuhan pakai radio ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan, bagi umat Tuhan. Sehingga secara khusus di masa-masa pandemik seperti ini kita semakin dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita semakin mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan tatkala kita mendengarkan firman, merenungkan firman Tuhan. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru. Dan selama 25 menit ke depan kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita belajar, sama-sama kita dikuatkan, sama-sama kita dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam keseharian hidup kita. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon hikmat dari Tuhan yang akan mengajarkan setiap kita. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana hari ini kami ada. Kami bersyukur sebab kami tahu penyertaan Tuhan sempurna, anugerah Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sehingga kami menyadari kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus bicara bagi masing-masing kami rindu firman-Mu, sehingga malam hari ini menjadi malam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, malam hari ini saya mau bahas atau saya mau sharing tentang authority yang Allah berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena ini yang hari-hari ini perlu kita deklarasikan atau perlu kita kumandangkan. Ingat saudara, kita mendeklarasikan, mengumandangkan bukan untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, namun untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah berjanji dan apa yang Dia janjikan pasti Dia tepati. Amin saudara. Sehingga kita tidak perlu mengingatkan Tuhan apa yang harus Dia lakukan, apa yang harus Dia kerjakan. Tuhan tahu dan Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji, maka apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti terjadi. Yang perlu kita lakukan adalah kita menguatkan diri kita, kita mengencourage diri kita, kita kembali mereview dan mengingat apa yang sudah Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dan salah satunya adalah otoritas bagi anak-anak Tuhan, bagi orang benar, bagi orang yang hidup berkenan kepadanya, bahwa janjinya pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Amin saudaraku. Karena Yesus, bagian Yesus sudah Yesus kerjakan. Dia mati di atas kayu salib dan berkata sudah selesai. Kuasa itu diberikan kepada saudara dan saya tak kala kita percaya kepadanya. Amin. Sehingga akhirnya kita mesti mengerti siapa yang memberi otoritas itu kepada kita. Itulah yang menentukan apakah itu berlaku atau tidak. Itu dulu saudara. Ya kan? Sehingga kita mengerti kalau otoritas ini, mandat ini diberikan kepada kita, kita mesti tahu siapa memberi otoritas ini. Kalau saudara dipercayakan oleh seseorang yang di atas saudara, diberikan mandat, diberikan kepercayaan, orang yang ada nama gitu kan, orang yang mempunyai kedudukan di pemerintahan ini, orang yang punya jabatan di pemerintahan ini, maka kita dengan berani, dengan kepastian kita akan memegang otoritas yang dipercayakan kepada kita dan kita akan berjalan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Yang sekarang kita mesti ngerti bahwa Tuhan, Yesus, Allah yang kita sembah ini yang memberikan otoritas itu kepada saudara dan saya. Jadi otoritas itu dahsyat, otoritas itu luar biasa kalau kita mengerti akan hal ini saudaraku. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata otoritas adalah kekuasaan yang sah, yang diberikan atau hak untuk bertindak
Ya kan, sama kalau kita lihat di jalan-jalan, ya kan, ada polisi lalu lintas yang memberhentikan mobil, sudah dikasih dalam Tuhan. Sekalipun mobil itu dalam kecepatan tinggi, tapi kalau yang memberhentikan dengan pakaian lengkap, polisi lalu lintas, automatically pembawa mobil akan langsung berhenti. Kenapa? Karena itu adalah kuasa yang diberikan buat polisi lalu lintas tersebut. Amin, saudara. Iya. Sama kalau kita mengerti, sudah dikasih dalam Tuhan, bahwa kita sudah diberikan mandat, kita sudah diberikan kuasa, kita mengerti dalam hidup kita ada authority, ada otoritas yang diberikan langsung oleh Yesus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kita akan menggunakan kuasa itu. Kita akan bertindak sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Kekuasaan yang sah yang diberikan tentunya oleh pemimpin kita, tentunya oleh orang yang lebih tinggi kuasanya daripada kita. Diberikan mandat, diberikan hak untuk bertindak. Itulah otoritas. Nah, Yohanes 19 ayat 11 bilang begini, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Yesus bilang, jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Kita tidak akan pernah punya kuasa, kita tidak akan pernah bisa bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita kalau kuasa itu tidak diberikan, tidak dikaruniakan kepada kita. Kalau otoritas itu tidak diberikan kepada kita, maka kita tidak punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Makanya Alkitab dalam sisi lain bilang apa? Jikalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah, apa dibilang? Sia-sialah orang yang mendirikannya. Jikalau bukan Tuhan yang memagari, membentengi, menjaga suatu kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maksudnya apa? Kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan keamanan, kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan kedamaian, kalau bukan Tuhan yang mengaruniakan hikmat, saudara dikasih dalam Tuhan, maka segala sesuatu yang kita kerjakan sia-sia. Yesus bilang kita tidak punya kuasa terhadap apapun, saudaraku, kalau kuasa itu tidak diberikan kepada kita dari atas, kalau kuasa itu tidak diberikan kepada kita dari sorga. Kita mesti ngerti. Amin. Dan Matius 28 ayat 18, Alkitab bilang begini, Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya, dan berkata, kepadaku, kepada Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga, wow, maupun di bumi. Jadi kita percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kuasa, dan kuasa yang sama diberikan kepada saudara dan saya. Atas apa? Kasih karunia Tuhan. Atas apa? Otoritas yang dipercayakan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, kuasa itu datangnya dari surga. Amin, saudara. Ini yang harus kita ingatkan kepada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa dengan bangga kita bilang, walaupun saya memiliki masalah, walaupun saya ada tantangan, ada pergumulan, walaupun di muka bumi ini saya dipandang sebelah mata, kepada saya tidak dihargai oleh karena apa yang saya alami sudah dikasih dalam Tuhan. Namun kalau otoritas saudara, Tuhan berikan otoritas kepada hidup kita, maka saya percaya kita harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan, yakni kuasa, yakni otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Karena Tuhan lihat, iya kan? Karena Tuhan lihat, saudaraku. Kan ketika Tuhan lihat kita bisa menggunakan kuasa otoritas ini untuk menjadi berkat, kuasa dan otoritas ini untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan diri kita sendiri, maka Tuhan akan mempromosikan hidupmu, maka Tuhan akan berikan dengan cuma-cuma. Kita mesti tahu dulu Yesus punya kuasa, dan kuasa itu Tuhan Yesus sendiri berikan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus bilang, kepadanya dia akan juga melakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara hebat, lebih daripada apa yang aku lakukan dan aku kerjakan selama aku ada di muka bumi. Yesus berikan kata-kata itu buat setiap kita yang percaya. Filipi 2 ayat 10, Alkitab bilang begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, segala sesuatu baik yang ada di atas langit, di bumi dan di bawah bumi, tunduk, takluk di bawah kuasa otoritas nama Yesus. Wow, kita bisa bayangkan betapa powerfulnya nama Yesus, betapa berkuasanya nama Yesus. Dan nama ini bukan nama sembarangan, saudara.
Nama ini bisa dipakai, bisa digunakan oleh orang-orang yang sudah tinggal dan hidup di dalamnya. Iya kan? Nggak bisa digunakan karena dia tahu nama Yesus berkuasa, sembarang-sembarang menggunakan nama Yesus karena tidak percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan tidak semudah itu, tidak segampang itu, saudaraku. Iya kan? Kita harus hidup dalam Yesus, firman-Nya harus tinggal di dalam kita, maka ini yang terjadi. Kuasa otoritas itu ada dalam hidupmu. Kita mesti ngerti dulu. Nah, jadi pertanyaan sekarang adalah kuasa apa, otoritas apa yang Allah berikan di dalam nama Yesus buat setiap kita yang percaya kepadanya. Ada beberapa hal yang kita mesti ingat dan mesti kita pelajari, kita praktekkan dalam keseharian kita. Yang pertama, kuasa apa yang Allah berikan dalam hidup kita? Kuasa sebagai anak-anak Allah dikaruniakan kepada saudara dan saya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka apa? Yang percaya dalam namanya. Kalau saudara dan saya percaya dalam nama Yesus ada kuasa, kalau saudara dan percaya bahwa dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada lawatan Tuhan, ada pengampunan dosa, maka engkau diberikan kepercayaan, mandat, kuasa, otoritas untuk menjadi son of God, anak-anak Allah. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu kalau status kita jadi anak, maka seorang bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Kalau kita tahu status kita anak, maka kita percaya otoritas anak, kasih karunia Bapa menyertai hidup kita. Dan kita percaya kita dipelihara sebagai seorang anak. Jadi yang pertama, otoritas apa atau kekuasaan apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita yang harus kita ingat dan kita praktekkan adalah otoritas sebagai anak-anak Allah. Engkau percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Engkau percaya dalam kematian Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai manusia kita diselamatkan, kita ditebus, kita diangkatnya menjadi anak. Maka tidak usah takut menghadapi apapun. Kenapa? Karena kita tahu Bapa pembela kita. Tidak usah takut menghadapi masalahmu karena kita tahu Bapa penolong kita. Ingat saudaraku, engkau adalah anak-anak Allah. Berlakulah, bersikaplah sebagai seorang anak Allah. Yesus bilang, berbahagialah mereka yang menjadi pembawa-pembawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Salah satu ciri khas orang yang menyandang status anak Allah, dia menjadi pembawa-pembawa damai. Sudahkah kita menjadi pembawa-pembawa damai hari-hari? Atau justru sebaliknya, kita menjadi pembawa-pembawa roh pemecah belah, roh adu domba? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ingat, Tuhan sudah berikan kuasa, Tuhan sudah berikan otoritas sebagai anak-anak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita anak, maka kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik, sebab Bapa memelihara kita. Jaminannya jelas. Yesus bilang, jika Bapa di dunia saja yang tahu memberi pemberian yang baik, dan tidak akan pernah memberikan anak-anaknya ular jika anak-anaknya meminta ikan. Tidak akan pernah memberikan anak-anaknya batu jika dia meminta roti. Apalagi Bapamu di surga. Wow, saudaraku, dengan kata lain, kalau engkau mengerti engkau adalah anak Allah, kalau engkau tahu kita adalah anak Allah, maka kita percaya kita, bahkan di masa-masa pandemik seperti ini, tidak akan pernah mengalami kekurangan suatu apapun yang baik. Kunci satu, engkau punya kuasa, engkau punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Bersikaplah seperti anak Allah yang tahu bahwa engkau dapat diberikan pemberian yang baik oleh Bapa. Yang kedua, otoritas kekuasaan apa yang Allah berikan kepada setiap kita? Yang kedua dalam Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada setiap kita, kita harus ingat, kita harus lakukan, kita harus praktekkan otoritas kuasa yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk menaklukkan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Pandemik separah apapun, kita tetap percaya kok, semua ada dalam kendali Tuhan. Ini dulu yang mesti kita pegang. Ya, karena segala sesuatu yang terjadi, semua tetap ada dalam kendali Tuhan. Ini yang saya tetap pegang dan percaya. Sekalipun segala sesuatu bisa terjadi, boleh terjadi di luar kendali saya, maka saya tetap percaya segala sesuatu bisa terjadi karena Tuhan punya rencana.
Dan semua itu ada dalam kendali tangan Tuhan. Tidak akan ada apapun yang membahayakan saudara dan saya. Yesus memberikan jaminan. Kuasa itu, otoritas itu Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Apapun tidak akan pernah ada yang membahayakanmu. Dan itu juga tertulis, tercatat di firman Tuhan. Pencobaan, ujian-ujian yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Karena Allah setia. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita percaya kalau hari-hari ini kita mengalami pandemik, hari-hari ini kita mengalami goncangan ekonomi, hari-hari ini kita mengalami goncangan kesehatan. Saudaraku, dengar baik, kita masih punya Tuhan yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan semua terjadi ada maksud dan rencana Tuhan. Mungkin sekarang kita belum mengerti, mungkin sekarang kita belum paham, tapi suatu hari kelak kita akan mengerti. Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Ini yang perlu kita imani. Jadi yang kedua yang saya percaya, otoritas kuasa yang Allah berikan dalam hidup kita, ini yang harus kita pegang, ini yang harus kita kumandangkan untuk kita mengingat selalu adalah tidak ada suatu apapun yang membahayakan saya. Kenapa? Karena saya sudah diberikan kuasa untuk mengalahkan musuh, untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan penghulu-penghulu jahat di udara, kuasa-kuasa perdukunan, kuasa-kuasa kegelapan, setan-setan. Saudara dikasih dalam Tuhan, itu semua takluk di dalam nama Yesus Kristus. Wow. Jadi gak usah takut ancaman-ancaman. Awas lu ya, gua santet ya. Awas lu ya, keturunan-keturunan lu gak akan melihat kebaikan. Weh, kita hidup bukan karena perkataan manusia, saudaraku. Kita hidup karena perkataan firman. Kita hidup karena perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Aku telah memberikan kuasa kepadamu, kepada saudara dan saya untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak akan ada yang membahayakan saudara dan saya. Katakan amin. Ya, ini yang kita percaya kok. Roh yang ada dalam hidup kita, roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada dalam apapun. Jaminannya jelas. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus. Jaminannya jelas. Kepada Yesus telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jaminannya jelas. Di dalam nama Yesus segala sesuatu bertekuk lutut. Yang ada langit, yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi. Tidak ada tempat yang terluput dari tiga tempat itu. Amin saudara. Dan yang ketiga, otoritas atau kekuasaan apa yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama, Tuhan memberikan kepada kita otoritas, kuasa sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan otoritas untuk menaklukkan kekuatan musuh sehingga tidak akan ada yang membahayakan setiap kita. Kenapa? Karena semua dalam kendali Tuhan, semua dalam kontrol Tuhan. Apa yang Tuhan bilang jadi maka jadi, apa yang Tuhan bilang tidak jadi maka tidak akan jadi. Sederhana. Dan kita pegang janji firman Tuhan bahwa aku Allah tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan saya, yakni rancangan-rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kuasa otoritas apa yang Allah berikan kepada kita? Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kita punya kuasa, kita punya otoritas untuk mengusir setan dan roh jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingat dong. Otoritas ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang nggak dipilih-pilih. No, saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang tanda-tanda ini menyertai orang-orang pilihan. No, tanda-tanda ini hanya menyertai pendeta-pendeta yang sering puasa. No, tanda-tanda ini hanya menyertai pendeta-pendeta yang diurapi Tuhan. No, Yesus bilang tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Siapa mereka? Orang-orang yang percaya bahwa dalam nama Yesus segala kuasa bertekuk lutut. Orang-orang yang percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus sama roh yang ada dalam hidupku adalah roh yang sama yang Yesus ada dalamnya. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, itu juga dikaruniakan, diberikan kepada saudara dan saya. Tanda-tanda ini menyertai, jadi ada tandanya saudara. Dia punya, engkau percaya, maka tandanya apa? Engkau punya kuasa untuk mengusir setan, engkau punya kuasa untuk mengusir roh jahat. Sederhana, praktekkan dong dalam keseharian kita.
Ya kan, praktekkan dalam keseharian kita. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa kuasa dan otoritas ini bukan hanya sekedar ucapan-ucapan Yesus belaka, tapi ini benar-benar terbukti karena Yesus adalah Tuhan dan Dia perkatakan apa yang harus terjadi itu yang akan terjadi. Amin, saudara. Kita percaya kok. Kita punya kuasa untuk mengusir setan. Karena dasarnya aku orang percaya. Siapa orang percaya? Orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang yang percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa. Jadi pertanyaan sekarang, kita percaya nggak bahwa dalam nama Yesus ada kuasa? Percaya sih tapi kata pendeta saya. Percaya sih tapi kata orang ini. Percaya sih. Kita harus ngalamin sendiri, sudah dikasih dalam Tuhan. Akhirnya kita percaya bahwa pengusiran setan, pengusiran roh jahat, saudara dan saya bisa lakukan. Karena saudara adalah orang percaya. Standarnya jelas. Bukan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada orang-orang yang katanya bisa. Alkitab bahkan Yesus mencatat. Yesus sendiri mengatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya, selama dia percaya bahwa nama Yesus berkuasa, maka itu yang terjadi. Jadi pertanyaan sekarang, kita percaya nggak bahwa dalam nama Yesus berkuasa? Ya kan? Yang keempat, otoritas apa, kekuasaan apa yang Allah berikan kepada saudara dan saya? Yang pertama, otoritas kuasa bagi anak-anak Allah. Yang kedua, otoritas kuasa untuk menaklukkan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Yang ketiga, otoritas kuasa untuk mengusir setan dan roh jahat. Praktekkan ini. Jangan baru bunyi sedikit, kabur. Bau menyam sedikit, bau melati sedikit, kabur. Tengking dong. Usir, ada kuasa. Roh yang ada dalam hidup saya lebih besar kok. Yang keempat, Markus 16 ayat 18. Mereka akan meletakkan tangannya untuk orang sakit. Dan orang sakit itu akan sembuh. Saudara dikasih dalam Tuhan. Yesus bilang, ada orang sakit, datang doakan. Bagian kita hanya melakukan. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Yesus. Amin. Yang memberikan kesembuhan adalah Yesus. Bagian kita apa? Lakukan. Kita cuma letakkan tangan kita atas orang sakit. Kenapa? Karena kita orang percaya. Kita orang percaya, kita letakkan tangan kita. Itu sebabnya orang percaya juga bisa sakit. Bisa. Letakkan tanganmu dalam hidupmu. Perkatakan dalam nama Yesus. Kita cuma mempraktekkan doa apa yang Yesus katakan dan Yesus ajarkan. Kita praktekkan, kita lakukan. Kesembuhan datangnya dari Roh Kudus. Kesembuhan datangnya dari kuasakan Tuhan. Tapi bagian kita apa? Kita percaya kok janji Tuhan ya dan amin. Kalau sampai saya doakan dan belum kunjung sembuh, berarti ada maksud Tuhan. Iya kan, sama kayak Lazarus kan. Iya kan? Ketika Maria dan Marta kasih tahu sama Yesus, guru, orang murid yang kau kasih sakit. Apa yang terjadi? Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Datang, tapi Lazarus sudah mati. Kan sama aja, seakan-akan terlambat. Kesannya seakan-akan Yesus terlambat. Ngapain datang? Udah mati. Sama, kalau kita berdoa buat orang sakit, saudara. Kita berdoa buat diri kita sendiri. Kalau belum sembuh, kita cek diri kita. Kalau ini disebabkan karena dosa, kita minta ampun. Tapi kalau ini disebabkan oleh karena Tuhan izinkan terjadi sakit penyakit ini, saudara dikasih dalam Tuhan, semua datangkan kebaikan. Ada maksud Tuhan yang mungkin kita belum mengerti. Sama ketika kisah ada anak yang lahir buta. Murid-murid tanya sama Yesus, guru siapa yang berdosa? Anak ini atau orang tuanya? Yesus bilang, gak ada yang berdosa. Bukan anak ini, bukan orang tuanya. Cuman pekerjaan-pekerjaan halah harus dinyatakan dalam dia. Ini yang saya bilang kuasa dan otoritas datangnya daripada Tuhan. Bagian kita praktekkan firman, bagian kita lakukan, kesembuhan tetap datangnya daripada Tuhan. Amin. Tapi jangan akhirnya jadi, ngapa kalau gitu kesembuhan datangnya dari Tuhan? Ya udah kita menyerahkannya kepada Tuhan. Iya, tapi kita diberikan kuasa. Tapi kita diberikan otoritas, kita doakan. Kesembuhan datangnya dari Tuhan. Jadi kalau doain orang sakit sudah dikasih dalam Tuhan, dia belum sembuh, jangan stres. Kenapa? Karena ada memang maksud Tuhan dan izinkan Tuhan izinkan. Bahkan ada pendeta yang mendoakan langsung meninggal, ada. Namun jangan stres. Ya kita kan cuma perpanjangan tangan Tuhan. Kita kan bukan Tuhannya. Amin. Kita bukan Tuhannya loh. Jangan dibolak-balik. So, kita bukan Tuhannya. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita doakan. Tapi kuasa itu datangnya dari Tuhan. Yang kelima. Jadi yang pertama, otoritas kuasa Allah yang Allah berikan kepada setiap kita. Sebagai anak-anak Allah, menaklukkan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita, untuk mengusir setan dan roh jahat, untuk mendoakan orang sakit. Dan yang kelima, yang terakhir, Matius 28 ayat 19. Yesus bilang begini, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diberikan kuasa, kita diberikan otoritas untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saudara dan saya,
adalah perpanjangan tangan Tuhan. Saudara dan saya ada di muka bumi ini, diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Ada maksud Tuhan. Untuk apa? Untuk kembali memenangkan jiwa. Karena itu sadar, kita mesti ngerti. Hidup saya ada kuasa dalam hidup saya untuk memenangkan jiwa. Untuk memenangkan jiwa pun sama. Bagian kita menginjil, bagian kita menyampaikan firman. Dia mau bertobat, dia mau datang kepada Tuhan, itu urusan dia. Karena Tuhanlah yang mempertobatkan, Roh Kuduslah yang menjamah. Tapi bagian kita menyampaikan kabar baik. Bagian kita mengingatkan akan dosa-dosanya. Bagian kita mengingatkan akan kematian Yesus Kristus untuk jiwa-jiwa. Bagian kita menginjil, bagian kita menyampaikan firman. Tapi untuk mempertobatkan jiwa adalah kuasa Tuhan. Tapi ingat, kepada kita diberikan kuasa untuk memenangkan jiwa. Saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ingat, menginjil, memenangkan jiwa bukan hanya pekerjaan pendeta, bukan hanya pekerjaan penginjil. Ini pekerjaan semua orang yang percaya Yesus adalah Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti menginjil. Dia tidak akan pernah berhenti menyampaikan firman. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat orang jatuh dalam dosa. Dia tidak akan pernah mau melihat orang menuju neraka. Sehingga akhirnya hidup kita dipakai dan kita memuliakan nama Tuhan. Ingatlah, engkau sudah diberikan kuasa oleh Yesus hari-hari ini. Engkau sudah diberikan kuasa dan otoritas. Bagian kita sekarang lakukan, praktekkan. Kau lihat orang sakit, doakan, sembuhkan. Sembuhan datang dari Tuhan. Bagian kita doakan. Kau lihat orang berbeban berat, doakan. Jadi berkat. Sehingga akhirnya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kuasa itu, otoritas itu, Tuhan yang berikan bagi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa sehingga firman termaterai di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan sehingga mereka mengalami penyembuhan sendiri daripada Tuhan. Mereka yang berbeban berat, hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Kuasa Tuhan berikan kelegaan dan damai sejahtera. Hamba berdoa mereka yang terlilit utang, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Sehingga hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa Allah kerjakan dalam hidup mereka. Berkati Radio Maestro ini, berkati staf-staf yang ada, owner yang ada, berkat Tuhan ada atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.